Oke, sekarang sebelum kita beribadah ada 3 peraturan yang harus adik-adik taatin ya. Yang pertama, tetap duduk di tempat. Yang kedua, muji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, mendengarkan firman Tuhan dengan tenang. Adik-adik sudah paham kan? Oke? Oke adik-adik, sekarang sebelum kita muji muliakan nama Tuhan, kita berdoa dulu ya. Doakan Kak Putri pimpin, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menuntun, memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah tahu kan Mars Sekolah Minggu? Kita belajar lagi yuk. Ikutin gerakan Kak Labita dan Kak Putri ya. Aku anak kerajaan Allah. Hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai besar nanti. Aku anak kerajaan Allah. Hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Oke adik-adik belum capek kan? Sekarang kita mau nyanyi lagi ya. Kita pujikan satu pujian, Allahku besar, kuat dan berkuasa. Besar, kuat dan berkuasa, tak ada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, ku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian dulu ya. Bapa Engkau baik. Nyanyikan dengan Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik,
Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dan adik-adik yang ada di rumah, supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan tenang. Terima kasih Tuhan, berkati juga kakak yang akan membawakan firman Tuhan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Pagi ini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik ya. Firman Tuhan pagi hari ini mempunyai tema menggunakan kuasa Allah di dalam pertemanan. Dalam pelajaran ini kita akan mengerti adik-adik bahwa Tuhan tidak hanya mengasihi dan menyelamatkan orang-orang percaya, tetapi Tuhan juga memberikan kuasa kepada orang-orang percaya. Kuasa itu tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri adik-adik ya, tetapi kuasa itu untuk menolong teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan. Di dalam Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26 menceritakan adik-adik bagaimana keempat sahabat ini mempunyai kasih yang luar biasa kepada temannya yang tidak mampu berjalan alias lumpuh adik-adik ya. Sehari-hari hanya beraktivitas di tempat tidur. Kasihan sekali adik-adik ya, kalian bisa bayangkan rasanya bagaimana tidak bisa berjalan. Kemana-mana membutuhkan bantuan dari orang lain. Adik-adik harus bersyukur mempunyai tubuh yang sehat sehingga bisa bermain kesana kemari, bisa sekolah, bisa beraktivitas tanpa bantuan dari orang lain. Keempat sahabat ini mempunyai kasih yang luar biasa sehingga ketika dia tahu Tuhan Yesus mengunjungi kota mereka, keempat sahabat ini ingin sekali membawa temannya yang tidak bisa berjalan untuk menemui Tuhan Yesus supaya didoakan, supaya sembuh dan bisa sama seperti mereka beraktivitas ya adik-adik. Nah, ketika mereka membawa temannya yang tidak bisa berjalan itu ke rumah di mana Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang, mereka sampai sana ternyata adik-adik rumah itu penuh dengan banyak orang. Orang banyak rindu mendengar Tuhan Yesus mengajar dan juga banyak orang yang sakit dalam keadaan sakit dibawa ke sana. Akhirnya rumah itu penuh dengan banyak orang. Nah, keempat orang ini bingung gimana ya caranya untuk dapat menerobos masuk ke situ. Mereka tidak mudah berputus asa loh adik-adik. Mereka juga tidak mudah menyerah. Mereka mencari akal gimana ya supaya temanku tuh bisa masuk, bisa jumpa Tuhan Yesus, bisa sembuh. Hanya satu cara yang mereka pikir tuh gimana. Akhirnya mereka dapat ide adik-adik. Mereka lihat atap rumah dan wah ini cara satu-satunya. Lalu dibawanya temannya itu yang lumpuh itu naik ke atas. Dan itu butuh perjuangan yang luar biasa adik-adik ya. Lalu mereka sampai ke atas, mereka harus membuat tali untuk membawa turun temannya yang tidak bisa berjalan itu sampai ke bawah. Dan ternyata adik-adik sampai di bawah tepat di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat itu sangat terharu, sangat kagum dengan iman keempat sahabatnya ini. Karena kagum Tuhan Yesus bilang apa adik-adik? Dosamu sudah diampuni. Keempat sahabat ini sangat kaget dan sangat bersuka cita adik-adik. Karena apa? Mereka tidak hanya mendapatkan kesembuhan, tidak hanya teman mereka yang dapat berjalan, tapi mendapatkan hadiah yang kekal, yaitu keselamatan. Iman dari keempat sahabat ini membawa kepada keselamatan dan kesembuhan. Melalui cerita ini adik-adik kita belajar sesuatu yang luar biasa. Iman dari sahabat sejati bisa membawa sahabatnya kepada keselamatan jiwa dan kesembuhan jasmani. Seperti di dalam Amsal 17 ayat 17 adik-adik ya, kita akan baca bersama-sama. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Kita akan baca lagi. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Di sini adik-adik, apakah kita bisa menjadi sahabat seperti yang firman Tuhan katakan? Tentu saja bisa adik-adik ya, karena kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anaknya. Amin. Kita mau akhiri ibadah online pagi hari ini. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa adik-adik ya.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini Tuhan sudah memimpin dari awal sampai akhir ibadah online kami pagi ini. Biarlah Tuhan apa yang hamba taburkan pagi ini dapat menjadi berkat buat anak-anak kami, sehingga mereka tidak hanya menjadi pendengar akan firman-Mu ya Tuhan, tapi mereka boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Tuhan berkati hidup mereka agar mereka boleh hidup menjadi terang-Mu, menjadi berkat buat orang di sekeliling mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.